Namaku Anissa. Hidupku adalah lukisan di atas kanvas kesederhanaan, dan aku adalah pelukis yang paling bersyukur atas setiap warnanya. Di duniaku yang kecil, di rumah peninggalan orang tuaku yang sederhana, ada satu nama yang menjadi pusat gravitasiku, Mas Bima, suamiku. Mas Bima adalah definisi dari laki-laki baik. Setidaknya, itulah yang kupercayai dengan segenap hatiku. Dia adalah pria dengan senyum teduh dan bahu yang selalu tampak kokoh, tak peduli seberat apa beban yang sedang ia pikul. Kami menikah 3 tahun lalu, sebuah perayaan kecil yang hanya dihadiri kerabat dekat, namun rasanya lebih megah dari pesta kerajaan manapun karena hatiku penuh. Setahun setelah pernikahan kami, perusahaan Mas Bima melakukan restrukturisasi. Dia dipindah tugaskan ke luar kota, sebuah kota industri yang jaraknya 6 jam perjalanan bus dari rumah kami. Tidak apa-apa, Dek, katanya malam itu, mengusap punggung tanganku. Ini kesempatan. Gajinya mungkin tidak seberapa, tapi setidaknya stabil. Aku bisa nabung untuk masa depan kita, untuk rumah kita nanti. Aku mengangguk, menelan gumpalan di tenggorokanku. Berat? Tentu saja. Tapi aku melihat ketulusan di matanya. Dia melakukan ini untuk kami. Maka, dimulailah kehidupan pernikahan jarak jauh kami. Mas Bima tinggal di sebuah kontrakan sederhana di kota seberang. Gajinya, seperti yang ia katakan, tak banyak. Setiap awal bulan, dia akan mentransfer sebagian besar untukku. Jumlahnya cukup untuk hidup hemat. Sangat hemat. Aku tidak pernah protes. Aku tahu dia bekerja keras. Aku memutar uang itu sedemikian rupa. Untuk tagihan, untuk makan, dan sedikit kutabung tanpa sepengetahuannya. Suamimu hebat, Nis, kata Rani, sahabatku satu-satunya, saat kami sedang minum es teh di teras rumahku suatu sore. Zaman sekarang, cari suami yang jujur bilang gajinya pas-pasan itu susah. Kebanyakan gengsi. Mas Bima itu dia transparan. Kamu beruntung. Aku tersenyum. Rani benar. Rani adalah sahabatku sejak SMA. Dia tahu semua ceritaku. Dia yang menjadi tempatku mengadu saat rindu pada Mas Bima terasa menyesakkan dada. Dia yang sering menemaniku tidur jika aku merasa terlalu kesepian. Aku sangat bersyukur, Ran. Punya suami yang bertanggung jawab seperti dia, jawabku tulus. Rani tersenyum, tapi hari itu, ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kubaca. Sesuatu yang lewat begitu cepat. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, aku dengar ada diskon besar di toko baju depan. Lihat yuk. Aku menggeleng. Enggak Ran. Uangnya mau kutabung. Rani memutar bola matanya. Nabung terus. Kapan seneng-senengnya? Aku hanya tertawa kecil. Kesenanganku sederhana. Kesenanganku adalah ketika ponselku berdering di jam 9 malam, menampilkan nama Mas Bima di layar. Sudah makan, Mas? Tanyaku, seperti biasa. Sudah, Dad. Baru selesai lembur. Kamu jangan tidur malam-malam, ya. Jaga kesehatan, suaranya terdengar lelah, namun selalu ada kehangatan di sana. Mas juga, jangan lupa minum vitamin. Kami akan berbicara selama 15 menit, membahas hal-hal sepele. Cuaca hari ini, tetangga yang baru pindah, harga cabai yang naik. Tak ada yang istimewa, tapi itu adalah pilar yang menopang pernikahanku. Lalu, ada akhir pekan di awal bulan. Saatnya Mas Bima pulang. Aku akan bangun sejak subuh, memasak semua makanan kesukaannya. Rendang, sayur nangka, dan sambal terasi. Aku akan membersihkan rumah hingga tak ada setitik debu pun. Aku akan berdandan, memakai gamis terbaikku, dan menunggunya di teras. Ketika motor metiknya yang sedikit butut itu berhenti di depan gerbang, jantungku akan berdebar seperti remaja. Dia akan turun, melepas helm, dan tersenyum lelah padaku. Senyum itu, senyum yang bisa membayar lunas semua rindu dan kesabaranku selama sebulan. 2 hari itu akan terasa seperti 2 jam. Kami akan menghabiskan waktu bersama, bercerita, tertawa, dan merencanakan masa depan. Sabar ya, Dad. Nanti kalau tabungan cukup, aku minta pindah lagi ke sini. Kita mulai usaha kecil-kecilan, janjinya suatu malam, sambil memijat kakiku yang pegal. Aku memejamkan mata, menikmati sentuhannya.
Aku selalu sabar, Mas. Asal sama kamu. Lalu dia akan pergi lagi. Meninggalkanku dengan pelukan hangat yang aromanya akan kuingat-ingat hingga sebulan ke depan, dan tentu saja, amplop berisi uang belanja. Hingga suatu hari, 3 bulan lalu, aku melihat kalender. Tanggal 14 bulan depan. Ulang tahun Mas Bima yang ke-30. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Selama ini, aku hanya memberinya hadiah sederhana. Sarung, peci, atau kiriman doa. Tahun ini, aku ingin memberinya sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang menunjukkan betapa aku menghargainya. Aku teringat pada celengan ayam tanah liat yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Tabungan rahasiaku, uang sisa belanja yang kukumpulkan sedikit demi sedikit selama lebih dari setahun. Aku membongkarnya hari itu juga. Setelah kuhitung, jumlahnya cukup signifikan. Mataku langsung tertuju pada satu hal yang pernah Mas Bima tunjuk di etalase mal setahun yang lalu saat dia masih bekerja di sini. Sebuah kemeja? Bukan kemeja biasa. Itu kemeja batik sutra lengan panjang di sebuah toko brand ternama yang harganya membuatku menahan napas. Bagus ya, Dek, katanya waktu itu. Kapan ya, aku bisa pakai kemeja semahal ini ke kantor? Dia tertawa, tapi aku tahu ada keinginan di matanya. Saat itu juga, aku membulatkan tekad. Selama 3 bulan berikutnya, aku berhemat lebih kencang. Aku mengurangi jatah makanku, lebih sering berpuasa sunnah, dan menolak semua ajakan Rani untuk sekadar jajan bakso. Kamu pucat, Nis. Sakit? Tanya Rani, curiga. Enggak apa-apa, Ran. Cuma lagi banyak pikiran, bohongku. 2 minggu sebelum hari H, aku pergi ke mal itu sendirian. Tanganku sedikit gemetar saat mendorong pintu kaca toko mewah itu. Aku membeli kemeja itu. Kemeja berwarna coklat gelap dengan motif yang elegan. Harganya memakan hampir seluruh tabunganku. Tapi saat memegangnya, aku membayangkan Mas Bima memakainya. Betapa gagahnya dia. Aku tidak akan memberikannya saat dia pulang. Aku yang akan datang ke sana. Aku akan memberinya kejutan terbesar dalam hidupnya. Aku mulai merencanakan segalanya. Aku memesan tiket bus untuk tanggal 13. Aku juga sudah memesan kue ulang tahun Black Forest kesukaannya di toko kue terbaik di kota ini. Aku akan mengambilnya pagi-pagi sekali sebelum berangkat. Rencanaku sempurna. Aku akan tiba di kontrakannya sore hari, tepat saat dia pulang kerja. Aku akan menyalakan lilin, menunggunya di balik pintu, dan berteriak, "Selamat ulang tahun." Aku menelepon Mas Bima malam sebelum aku berangkat. "Mas, besok ulang tahun, ya." "Maaf, Dek Anis nggak bisa kasih kado apa-apa tahun ini. Lagi nggak ada uang," kataku, berusaha keras menahan tawa geli. Aku bisa mendengar dia terkekeh di seberang. "Ya ampun, Dek. Doa kamu itu kado paling mahal sedunia. Nggak usah mikirin kado. Mas cuma mau kamu sehat-sehat di rumah." Hatiku meleleh. Ya Allah, terima kasih atas suami sebaik dia. Mas juga sehat-sehat di sana. Jangan lupa besok traktir teman-teman kantornya, walau cuma es teh. Godaku. Iya, gampang itu. Sudah ya, Dad. Mas mau istirahat. Besok kerja pagi. Selamat tidur, Mas. Aku sayang kamu. Mas juga sayang kamu. Telepon ditutup. Aku memeluk ponselku erat-erat. Aku begitu bahagia. Aku mengirim pesan singkat ke Rani. "Ran, doakan aku ya. Besok aku berangkat ke kota Mas Bima. Mau kasih kejutan?" Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Balasan dari Rani. "Wah, Sayus, keren banget idemu. Hati-hati di jalan ya, Nis. Titip salam buat Mas Bima. Semoga kejutannya sukses besar. Kabari aku nanti." Aku tersenyum lebar. Aku punya suami terbaik dan sahabat terbaik. Hidupku sempurna. Keesokan paginya, subuh-subuh aku sudah bangun. Setelah sholat, aku bergegas ke toko kue, mengambil pesanan Black Forest dengan tulisan, "Selamat ulang tahun suamiku tercinta." Lalu aku berlari ke terminal. Perjalanan 6 jam itu terasa seperti 16 jam. Aku tidak bisa duduk tenang.
Berkali-kali aku memeriksa kotak kue di pangkuanku, dan tas jinjing berisi kemeja mahal yang kubungkus rapi dengan kertas kado berwarna biru. Aku membayangkan wajahnya. Apakah dia akan terkejut? Pasti. Apakah dia akan menangis terharu? Mungkin. Apakah dia akan memelukku erat? Sudah pasti. Pukul 4 sore, bus akhirnya tiba di terminal kota seberang. Udara terasa lebih panas dan berdebu di sini. Aku segera memesan ojek online, memasukkan alamat kontrakan Mas Bima yang sudah kuhafal di luar kepala. Jalan Mawar, Gang Melati, nomor 4B, Pak, kataku pada pengemudi. Perjalanan ke kontrakannya memakan waktu 20 menit, melewati jalan-jalan sempit dan padat. Akhirnya, kami berhenti di depan sebuah gang kecil. Di dalam gang, Mbak, motor nggak bisa masuk, kata si pengemudi. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Aku turun, sedikit merapikan jilbabku. Jantungku berdebar kencang. Dengan satu tangan memegang kotak kue dan satu tangan menjinjing tas hadiah, aku melangkah masuk ke Gang Melati. Rumah nomor 4B. Sebuah kontrakan petak yang tampak sederhana, persis seperti yang diceritakan Mas Bima. Pintunya tertutup, tapi aku bisa mendengar sesuatu dari dalam. Tawa? Ada suara tawa. Tawa seorang pria, tawa seorang wanita, dan celoteh anak kecil? Aku mengerutkan kening. Mungkin tetangganya? Aku melangkah lebih dekat. Tawa itu semakin jelas. Tawa pria itu, aku sangat mengenalnya. Itu tawa Mas Bima. Tawa renyahnya yang selalu kurindukan. Dia sudah pulang. Syukurlah, kejutanku akan berjalan lancar. Tapi, dengan siapa dia tertawa? Dan siapa anak kecil itu? Mungkin anak tetangga yang sedang bermain, batinku, mencoba menepis firasat buruk yang tiba-tiba merayap di punggungku. Aku berdiri tepat di depan pintu. Jendela di samping pintu itu tertutup gorden, tapi gordennya tidak rapat. Ada celah kecil. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh, aku sedikit menggeser posisiku. Aku mengintip dari celah gorden itu. Dan saat itulah duniaku berhenti berputar. Kotak kue yang kupegang erat, terlepas dari tanganku. Bro? Suara kotak kue Black Forest kesukaannya menghantam tanah berdebu di depan pintu kontrakan itu terdengar memekakkan. Krimnya yang putih bersih langsung ternoda, buah ceri merahnya menggelinding sedih ke samping. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak merasakan apa-apa. Atau lebih tepatnya, aku merasakan segalanya secara bersamaan. Duniaku tidak berhenti berputar. Duniaku hancur berkeping-keping. Melalui celah gorden yang sempit itu, mataku membeku, merekam sebuah adegan yang seharusnya hanya ada di sinetron-sinetron yang sering ditertawakan oleh Rani. Di sana, di ruang tamu sempit yang ditata rapi, jauh lebih rapi dari kamar bujangan, duduklah suamiku. Mas Bima. Laki-laki yang kupuja, yang kukira bekerja banting tulang demi aku. Dia tersenyum. Bukan senyum lelah yang biasa kulihat. Ini adalah senyum yang murni, yang lepas, yang penuh kebahagiaan. Dan di pangkuannya ada seorang anak kecil. Seorang anak laki-laki gempal berusia mungkin 1,5 tahun, tertawa sambil memegang sepotong mainan. Di sampingnya, di sofa yang sama, duduk seorang wanita. Wanita itu sedang menyodorkan sepotong kue ulang tahun yang lain, kue coklat kecil dengan satu lilin di atasnya, ke mulut Mas Bima. Mas Bima menerimanya, lalu balas mencium pipi wanita itu. Wanita itu tertawa, tawa yang sangat kukenal. Tawa yang selama ini menjadi tempatku berbagi duka. Tawa yang menemaniku saat aku merindukan pria yang kini sedang diciumnya. Itu Rani. Sahabatku. Napas tertahan di dadaku. Oksigen menolak masuk. Jantungku yang tadinya berdebar gembira, kini terasa seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Semua detail kecil di ruangan itu melompat ke arahku. Foto-foto di dinding. Bukan fotoku. Itu foto Mas Bima, Rani, dan anak itu. Foto keluarga. Ada mainan anak-anak berserakan di sudut ruangan. Ada stroller bayi terlipat di dekat pintu. Ini bukan kontrakan bujangan. Ini adalah rumah. Rumah mereka. Suara jatuhnya kotak kueku rupanya cukup keras. Tawa di dalam mendadak berhenti. Siapa itu, Pah? Suara Rani terdengar, centil dan manja. Pah? Panggilan, Papa?
Nggak tahu, Mah. Mungkin tetangga, jawab Mas Bima. Mah, Mama? Aku mendengar langkah kaki mendekati pintu. Pintu itu berderit pelan saat terbuka. Mas Bima berdiri di ambang pintu, masih menggendong anak itu di pinggulnya. Wajahnya yang semula ingin tahu, berubah menjadi kesal melihat pintu terbuka dan ada yang menjatuhkan kue. Maaf, cari Sia. Ucapannya terhenti. Matanya bertemu dengan mataku. Waktu benar-benar berhenti. Senyum bahagia di wajahnya luntur, digantikan oleh ekspresi horor yang tidak bisa ia sembunyikan. Wajahnya memucat, lebih pucat dari krim kueku yang kini berserakan di tanah. Matanya membelalak. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Anissa, bisiknya, nama itu keluar seperti desisan ular yang ketakutan. Anak yang digendongnya, mungkin merasakan ketegangan, mulai merengek dan memeluk leher Bima lebih erat. Ada apa, Pah? Kok lama? Rani muncul dari belakangnya. Dia masih memegang piring kue. Oh, ada tamu? Mata Rani mengikuti arah pandang Mas Bima yang kaku. Dan dia melihatku. Piring di tangannya bergetar. Dia tidak menjatuhkannya, tapi wajahnya kini sama piasnya dengan suamiku. Ah, bukan. Suamiku. Anis, Kak, kamu ngapain di sini? Itulah kata-kata bodoh pertama yang keluar dari mulutnya. Aku masih berdiri mematung. Tangan kananku masih menjinjing tas kertas berisi kemeja sutra mahal itu. Kemeja yang kubeli dengan mengorbankan jatah makanku. Aku menatap mereka bergantian. Mas Bima, si suami baik hati dan bertanggung jawab. Rani, si sahabat yang selalu ada. Dan anak kecil di gendongan Mas Bima, bukti hidup dari pengkhianatan mereka. Kejutan? Suaraku keluar. Parau, kering, dan penuh racun. Aku sendiri terkejut mendengarnya. Aku mau kasih kejutan ulang tahun. Aku mengangkat tas kertas di tanganku. Ini, kemeja. Hasil aku nabung berbulan-bulan. Lalu aku menunjuk kue Black Forest yang hancur di kaki mereka. Itu, kue kesukaanmu. Kubawa dari rumah. Mataku beralih ke kue coklat kecil di tangan Rani. Tapi, sepertinya kamu sudah punya pesta sendiri, ya, Mas? Dek, dengerin Mas dulu. Bima akhirnya menemukan suaranya. Dia mencoba menurunkan anak itu, tapi anak itu menangis, tidak mau lepas. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku berteriak. Akhirnya, bendungan itu pecah. Teriakan itu keluar dari bagian terdalam paru-paruku yang terasa sesak. Nggak seperti yang kulihat. Lalu apa ini, Bima? Apa? Dia ini. Kami Vilaf. Rani mulai menangis. Tangisan palsu yang kini membuatku muak. Ilaf? Aku maju satu langkah. Mereka berdua mundur. Ilaf itu sekali. Ini ada hasilnya. Aku menunjuk anak kecil itu. Anak ini umurnya berapa? 1 tahun? 2 tahun? Berapa lama kalian membohongiku? Tetangga di sebelah mulai membuka pintu. Beberapa orang yang lewat di gang berhenti. Anissa, ayo masuk dulu. Kita bicarakan baik-baik. Mas Bima mengulurkan tangannya yang bebas, mencoba menarikku. Jangan sentuh aku. Aku menepis tangannya kasar. Bicara baik-baik katamu. Setelah kamu buat aku seperti orang bodoh? Kamu bilang gajimu kecil? Ternyata gajimu kecil untukku, tapi cukup untuk membiayai istri muda dan anakmu di sini. Emosiku meledak. Aku tidak bisa mengontrolnya lagi. Setiap bulan kamu pulang, kamu memberiku sisa. Sisa dari mereka. Kamu bilang kamu lembur, kamu bilang kamu lelah, tapi ternyata kamu bahagia di sini. Aku menatap Rani. Air mataku kini mengalir deras, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Dan kamu, Ran, kamu sahabatku. Kamu memelukku saat aku menangis merindukan dia. Kamu menemaniku tidur di ranjangku. Kamu tahu semua ini tapi kamu diam. Kamu pura-pura baik padahal kamu pelakor. Kamu menusukku dari belakang, Rani. Kamu lebih hina dari sampah. Maaf, aku cinta sama Mas Bima. Isak Rani,
bersembunyi di balik bahu Bima. Cinta? Aku tertawa. Tawa yang terdengar mengerikan, bahkan di telingaku sendiri. Kalian bicara cinta setelah menghancurkan hidupku. Mas Bima menatap panik ke arah tetangga yang mulai berkumpul. Sudah, Dad. Malu. Ayo masuk. Mal? Kamu yang harusnya malu. Aku berteriak lebih keras, memastikan semua orang mendengar. Biar semua orang tahu. Laki-laki ini, Bima, suamiku, dia selingkuh. Dia nikah siri sama perempuan ini. Aku menunjuk Rani. Dan perempuan ini, dia sahabatku sendiri. Mereka membohongiku bertahun-tahun. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang terlihat marah, ada yang mencemooh. Mas Bima tampak panik. Wajahnya merah padam. Dia bukan lagi pria teduh yang kukenal. Dia adalah seorang pengecut yang ketakutan. Saat itulah aku melihat kemeja di tanganku. Hadiah cintaku. Simbol pengorbananku. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku melemparkan tas kertas itu sekuat tenaga ke wajah Mas Bima. Pakai itu di nerakamu. Bungkusan itu mengenai wajahnya, membuatnya terhuyung. Anak di gendongannya menangis lebih kencang. Aku belum selesai. Mataku tertuju pada kue Black Forest yang hancur di tanah. Aku bungkuk, meraih segenggam besar kue dan krim yang sudah bercampur tanah. Aku tidak peduli tanganku kotor. Hatiku jauh lebih kotor oleh mereka. Aku maju, dan sebelum Bima atau Rani bisa bereaksi, aku melumurkan kue itu ke wajah mereka berdua. Ke wajah Bima yang penuh kepanikan. Ke wajah Rani yang penuh air mata buaya. Selamat ulang tahun, Mas Bima. Selamat menikmati pestamu dengan istri barumu. Keheningan melanda gang itu. Bima dan Rani berdiri kaku, wajah mereka penuh krim, coklat, dan tanah. Terhina. Pergi kamu. Pergi. Bima akhirnya berteriak padaku, suaranya gemetar karena marah dan malu. Oh, aku pasti pergi, kataku dingin, menatap matanya yang kini terlihat asing. Aku akan pergi dari hidupmu. Tapi kamu? Aku memandang berkeliling ke kerumunan warga. Kalian lihat, kan? Kalian lihat semua kelakuan mereka? Pasangan kumpul kebo. Menikah siri. Merusak rumah tangga orang. Kerumunan itu mulai bergemuruh. Usir. Usir aja pasangan kayak gitu, teriak seorang ibu-ibu berjilbab. Bikin malu lingkungan. Wajah Mas Bima berubah dari panik menjadi ketakutan murni. Dia tahu apa artinya ini. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Dua pengkhianat dengan wajah penuh kue. Lalu aku berbalik. Dengan punggung tegak, aku melangkah pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku meninggalkan kemeja mahalku, kue ulang tahunku, dan 3 tahun pernikahanku yang sia-sia di gang sempit itu. Air mataku terus mengalir, tapi langkahku mantap. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya tahu, aku harus pergi sejauh mungkin dari neraka kecil yang baru saja kutemukan, yang selama ini kukira adalah surga sederhanaku. Aku berjalan menjauh dari gang sempit itu. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan langkah yang kaku dan teratur. Kaki kananku di depan, lalu kaki kiriku. Fokusku hanya itu. Terus melangkah. Di belakangku, aku masih bisa mendengar suara-suara itu. Suara amarah warga yang mulai meninggi. Pergi kalian, pasangan zina. Suara tangisan anak kecil itu, yang kini terdengar melengking ketakutan. Suara Mas Bima, Bima saja, yang panik, mencoba menenangkan warga. Sabar, Pak, Bu. Ini salah paham. Dan suara isakan Rani, yang kini terdengar seperti lolongan. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan. Melewati jalan-jalan yang asing, di bawah langit kota yang mulai memerah saga. Tanganku kosong. Tas jinjing berisi kemeja itu sudah kulempar. Kotak kue itu sudah hancur. Yang tersisa hanyalah dompet di dalam tasku dan ponsel yang bergetar hebat di genggamanku. Pasti Bima. Pasti Rani. Aku tidak melihatnya. Aku mematikan ponselku. Perasaanku aneh. Kosong. Seperti sebuah ruangan yang baru saja dirampok. Semua perabotan berhargaku, cinta, kepercayaan, rasa hormat, masa depan, semuanya hilang, dijarah habis. Yang tersisa hanya ruangan kosong yang berantakan.
Aku berjalan tanpa tujuan. Kakiku membawaku kembali ke jalan besar. Aku duduk di halte bus, di antara orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Aku menatap lurus ke depan. Lalu, gelombang itu datang. Rani. Bayangan Rani menemaniku minum es teh di teras. Kamu beruntung, Nis, punya suami kayak Mas Bima. Bayangan Rani memelukku. Sabar ya, Nis. Aku tahu berat LDRan. Bayangan Rani tertawa di ruang tamu kontrakan itu, menyuapi suamiku, menggendong anaknya. Anaknya? Ya Tuhan. Anak itu tampak berumur lebih dari 1 tahun. Mungkin 1,5. Itu artinya mereka sudah bersama jauh lebih lama dari yang kukira. Pengkhianatan ini bukan hilaf sesaat. Ini adalah rencana. Jika anak itu berumur 1,5 tahun, berarti Rani sudah hamil saat Mas Bima baru dipindah tugaskan. Atau jangan-jangan kepindahan tugas itu memang direncanakan? Agar dia bisa bebas membangun keluarga barunya di sini? Dan Rani, kapan dia pergi dari kota kami? Aku tidak ingat. Dia hanya bilang dia dapat pekerjaan baru di luar kota. Ternyata, luar kota, itu adalah di kota yang sama dengan suamiku. Di rumah suamiku. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu dengan sempurna. Uang bulanan yang tak banyak. Tentu saja. Karena harus dibagi 2. Telepon malam yang hanya 15 menit. Mas mau istirahat? Besok kerja pagi. Tentu saja. Karena ada istri mudanya yang menunggu di sampingnya. Jarangnya dia pulang. Bukan sebulan sekali. Kadang 2 bulan sekali, dengan alasan, lembur, atau proyek. Tentu saja. Rumahnya yang sebenarnya ada di sini. Aku, di rumah peninggalan orang tuaku, hanyalah simpanan, cadangan, atau mungkin aku adalah mesin ATM-nya untuk mendapat status sudah menikah, yang terhormat? Rasa mual yang hebat naik ke tenggorokanku. Aku bukan hanya dihianati. Aku sudah dijadikan bahan tertawaan selama bertahun-tahun oleh 2 orang yang paling kupercaya di dunia. Aku harus pulang. Aku harus segera pergi dari kota neraka ini. Aku berjalan ke terminal bus antar kota. Terminal yang sama, tempat aku tiba beberapa jam lalu dengan hati berbunga-bunga. Aku antre di loket. Nama kotaku, Mbak. Berangkat malam ini, kataku pada penjaga loket. Ada, Mbak. Jam 7:30. 150.000. Aku membuka dompetku. Dan hatiku mencelos untuk kedua kalinya hari ini. Uangku. Hanya ada 50.000 rupiah. Sisanya habis untuk kue, untuk kado, dan untuk ongkos ojek tadi. Aku berencana akan meminta uang pada Mas Bima untuk ongkos pulang besok. Bodoh, Anissa. Aku berdiri mematung di depan loket. Mbak? Jadi, tanya penjaga itu, tidak sabar. Maaf, Mbak. Nanti, kataku, gemetar. Aku mundur dari antrean. Apa yang harus kulakukan? Menghubungi Bima? Tidak. Lebih baik aku mati kelaparan di kota ini. Menghubungi orang tuaku? Mereka sudah tiada. Aku duduk di kursi tunggu yang keras. Pandanganku jatuh pada jari manis kiriku. Sebuah cincin kawin emas tipis melingkar di sana. Cincin yang Bima pasangkan 3 tahun lalu, sambil berjanji akan setia sampai mati. Setia sampai mati, desisku pahit. Aku melepas cincin itu. Rasanya ringan, tapi meninggalkan bekas putih yang menyakitkan di kulitku. Aku berjalan keluar terminal, mencari toko emas atau pegadaian. Tak jauh dari sana, ada sebuah toko emas kecil yang masih buka. Mau jual, Mbak? Tanya pemilik toko. Aku mengangguk, tidak sanggup bicara. Kuserahkan cincin itu. Dia menimbangnya. Emas muda. 170.000. Ambil, kataku. Aku kembali ke terminal dengan uang di tangan. Aku membeli tiket bus. Sisa 20.000. Cukup untuk sebotol air mineral. Perjalanan pulang 6 jam itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di dekat jendela, membiarkan angin malam menerpa wajahku yang basah oleh air mata. Kali ini, air mata itu mengalir tanpa isakan. Air mata yang dingin. Setiap memori indah yang kumiliki tentang Bima, kini membusuk. Sentuhannya yang hangat,
kini terasa menjijikkan. Senyumnya yang teduh, kini terlihat seperti topeng iblis. Janji-janjinya hanyalah kebohongan yang dirangkai rapi. Aku tiba di rumahku pukul 2 pagi. Rumah yang bersih, yang rapi, yang kusiapkan untuk menyambutnya pulang seandainya dia memilih pulang padaku akhir pekan ini. Semua terasa salah. Aroma rendang dan sayur nangka yang kuingat dari kepulangannya yang terakhir, kini membuatku mual. Aku berjalan ke kamar tidur kami. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Kami berdua tersenyum bahagia. Bima yang gagah, dan aku yang naif. Dengan gerakan cepat, aku mencabut foto itu dari dinding. Aku membantingnya ke lantai. Kaca itu pecah berkeping-keping, sama seperti hatiku. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di sofa, dalam gelap, sampai azan subuh berkumandang. Ponselku baru kunyalakan keesokan paginya. Puluhan panggilan tak terjawab. Puluhan pesan. Dari Bima, dari Rani. Dek, angkat teleponnya. Mas bisa jelaskan. Anissa, tolong. Jangan begini. Nis, aku mohon, maafkan aku. Aku enggak bermaksud. Aku membacanya tanpa ekspresi. Lalu, sekitar jam 10 pagi, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Aku ragu, tapi akhirnya kuangkat. Halo? Itu suara Bima. Tapi bukan suara Bima yang kukenal. Ini suara orang yang panik, marah, dan putus asa. Kamu di mana? Kamu puas sekarang? Teriaknya di seberang. Aku diam. Kami diusir, Nis. Dini hari tadi kami diusir dari kontrakan. Pak RT dan warga menggedor-gedor pintu, memaksa kami keluar. Kamu puas? Aku masih diam. Barang-barang kami dilempar ke jalan. Rani dan Faris kedinginan semalaman. Dan pagi ini aku dipecat. Napasnya terengah-engah. Landlord sialan itu menelepon HRD. Dia bilang aku membawa aib. Perusahaan langsung mem-PHK aku, Anissa. Aku dipecat. Kamu senang sekarang? Kamu sudah menghancurkan hidupku. Bukan aku yang menghancurkannya, Mas. Jawabku, suaraku terdengar dingin dan asing di telingaku sendiri. Kamu yang menghancurkannya sendiri. Sejak kamu memutuskan untuk tidur dengan sahabatku. Sejak kamu memutuskan membuat keluarga kecil di belakangku. Tapi sekarang kami gimana? Aku nggak punya kerja. Kami nggak punya tempat tinggal. Kamu harus bantu kami. Tawa kering keluar dari mulutku. Bantu? Setelah semua yang kalian lakukan? Terdengar suara Rani di latar belakang. Mas, udah, Mas. Kita pulang aja ke rumah ibuku. Udah? Diam kamu, Ran. Ini semua gara-gara kamu juga. Bima membentak Rani. Lalu kembali padaku. Anissa, kamu istriku. Kamu masih istriku. Kamu wajib. Aku bukan istrimu lagi, potongku tegas. Apa maksudmu? Urusan kita selesai. Jangan pernah hubungi aku lagi. Kecuali pengacaramu yang menghubungi pengacaraku. Kita bertemu di pengadilan. Anissa, jangan gila. Aku menutup teleponnya. Aku memblokir nomornya. Aku memblokir nomor Rani. Aku memblokir semua akses mereka ke hidupku. Aku menatap pecahan kaca foto pernikahan kami di lantai. Bima benar. Dia dipecat. Mereka diusir. Mereka bingung dan tidak punya apa-apa. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kasihan. Hanya kehampaan. Aku mengambil sapu. Mulai membersihkan pecahan kaca itu satu persatu. Sudah waktunya bersih-bersih. Membersihkan pecahan kaca foto pernikahan kami adalah sebuah terapi. Setiap kepingan yang kuserok dan kubuang ke tempat sampah terasa seperti membuang satu bagian dari kenangan busuk itu. Rumah ini terasa begitu sunyi. Tapi bukan kesunyian yang menenangkan. Ini kesunyian yang memekakkan telinga, dipenuhi gema tawa Bima yang kini kutahu palsu, dan gema obrolan Rani yang kini kutahu penuh dusta. Aku tidak bisa tinggal di sini. Tidak, setidaknya tidak sebelum aku membersihkan semua jejak mereka. 2 hari setelah telepon terakhir Bima, aku mengambil keputusan. Hari itu, aku tidak menangis. Kemarahan telah membakar habis air mataku,
menyisakan tekad yang keras seperti baja. Aku membuka lemari pakaian kami. Di sana, tergantung rapi kemeja-kemeja kerjanya, sarung yang biasa ia pakai sholat, dan beberapa kaos rumah. Pakaian-pakaian yang biasa kucuci dan kusetrika dengan penuh cinta. Rasa mual kembali menyerangku. Dengan kasar, aku menarik semua pakaian itu dari gantungannya. Aku melemparkannya ke lantai. Aku mengambil koper lamanya dan beberapa kardus bekas. Aku memasukkan semuanya. Setiap helai kain terasa seperti duri di tanganku. Aku tidak menyisakan apapun. Bahkan sikat gigi lamanya di kamar mandi pun kubuang. Rumah ini harus steril dari Bima. Langkah keduaku adalah menelepon Pak Herman, seorang pengacara tua yang merupakan teman almarhum ayahku. "Halo, Om. Ini Anissa," kataku, suaraku stabil. "Nisa? Ya Allah, Nak. Apa kabar? Tumben sekali telepon Om." "Saya baik, Om. Saya mau cerai." Ada jeda panjang di seberang telepon. "Apa, Nak? Om tidak salah dengar? Kamu dan Bima?" "Saya sudah mantap, Om. Saya mau mengurus gugatan cerai secepatnya. Saya tidak mau harta gono gini. Rumah ini peninggalan orang tua saya. Saya hanya ingin lepas dari dia secepat mungkin." Pak Herman menghela napas panjang. "Bima menyakitimu, Nak?" "Dia tidak hanya menyakitiku, Om. Dia menghancurkanku. Dia sudah menikah siri dengan sahabatku sendiri dan punya anak." "Astagfirullahaladzim." Suara Pak Herman terdengar tulus terkejut. "Baik, Nak. Baik. Kamu kuat. Bawa semua berkas pernikahanmu ke kantor Om besok. Kita akan selesaikan ini. Kamu berhak bahagia." "Terima kasih, Om." Aku menutup telepon. Satu langkah lagi selesai. Sementara aku membersihkan hidupku, di belahan lain, Bima dan Rani justru sedang mengotori hidup mereka lebih dalam. Setelah diusir dari kontrakan di tengah malam buta, mereka menghabiskan sisa malam di emperan sebuah ruko yang tutup. Faris, anak mereka, menangis tanpa henti karena kedinginan dan lapar, sebelum akhirnya tertidur lelah dalam pelukan Rani yang menggigil. Bima tidak tidur. Dia duduk bersandar di tiang, menatap kosong ke jalanan. Wajah, manis, yang selalu kutahu telah hilang, digantikan oleh kerutan pahit dan mata yang memerah karena marah. Dia bukan lagi pria bertanggung jawab yang kukenal. Dia adalah seorang pecundang. "Ini semua gara-gara kamu," desisnya pada Rani, untuk yang kesekian kalinya. "Kok aku, Mas? Bukannya kita sudah sepakat?" Lirih Rani, suaranya serak karena menangis. "Sepakat apa?" "Sepakat kalau Anissa tidak akan pernah tahu. Kenapa kamu tidak bisa diam saja? Kenapa kamu harus ikut tinggal di sana? Kalau kamu tidak di sana, aku bisa bilang itu anak tetangga." "Mas Bima." Rani menatapnya tak percaya. "Faris anakmu, dan aku istrimu. Tentu saja aku tinggal bersamamu." "Istri siri," bentak Bima pelan, takut membangunkan orang. "Kamu bukan Anissa. Gara-gara kamu aku kehilangan pekerjaan. Gara-gara mulut besar Anissa, aku kehilangan segalanya." Rani terdiam. Dia memeluk anaknya lebih erat. Laki-laki yang ia puja, yang membuatnya tega mengkhianati sahabatnya sendiri, kini menyalahkannya atas semua yang terjadi. Cinta yang dulu terasa menggebu, kini terasa dingin dan menjijikkan. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka menumpang bus ekonomi kumuh, kembali ke kota kami. Sebuah perjalanan 6 jam yang terasa seperti neraka. Bau keringat, tangisan Faris yang rewel, dan keheningan yang tegang di antara mereka berdua. Mereka tiba di kota kami sore hari, dalam keadaan kotor, lelah, dan putus asa. Tujuan pertama mereka, rumah orang tua Bima. Sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Bima mengetuk pintu. Ibu, ini Bima, Bu." Pintu terbuka. Ibu Ratna, Ibu Bima, berdiri di ambang pintu. Wanita yang selalu bersikap lembut padaku itu menatap putranya dari atas ke bawah. Pandangannya lalu beralih ke Rani yang berdiri ketakutan di belakang Bima, menggendong seorang anak. "Jadi ini benar," kata Ibu Ratna, suaranya datar dan dingin. "Ibu, tolong kami, Bu. Kami diusir. Bima dipecat."
Bima mencoba meraih tangan ibunya. Jangan sentuh ibu. Ibu Ratna menarik tangannya. Matanya menatap tajam Bima. Kamu kemana saja, Bima? Kamu bilang kamu kerja? Ternyata kamu berbuat zina di belakang istri sahmu. Ibu, ini Rani, kami sudah nikah siri, Bu. Ibu tidak peduli, bentak ibunya, membuat mereka terkejut. Bagi ibu, istrimu hanya satu. Anissa, anak yatim piatu yang kamu sakiti hatinya. Anak baik yang selalu mendoakanmu, yang kamu bohongi hidup-hidup. Ibu Ratna menatap Rani dengan tatapan penuh kebencian. Dan kamu, perempuan, pelakor, tega kamu merusak rumah tangga sahabatmu sendiri. Bawa pergi anak haram itu dari depan rumahku. Ibu, ini Faris, cucu ibu. Bima berteriak. Aku tidak punya cucu dari perempuan seperti dia. Ibu Ratna menangis, tapi itu tangisan amarah. Ibu malu, Bima. Malu punya anak sepertimu. Kemana ibu harus menyembunyikan muka ini dari tetangga? Kemana ibu harus menyembunyikan muka dari Anissa? Bu, kami tidak punya tempat tinggal. Kami tidak punya uang. Lirih Bima, egonya runtuh. Itu urusanmu. Kamu yang menanam, kamu yang menuai. Kamu sudah memilih perempuan ini, kan? Silakan pergi bersamanya. Jangan pernah injakkan kakimu di rumah ini lagi sebelum kamu dapat maaf dari Anissa. Ibu. Pergi. Ibu Ratna membanting pintu tepat di depan wajah mereka. Bima menggedor-gedor pintu, tapi ibunya tidak membukanya lagi. Rani sudah menangis terseduh-seduh. Gimana ini, Mas? Kita kemana? Wajah Bima mengeras. Dia menatap Rani dengan benci. Rumah orang tuamu. Mereka berjalan kaki lagi, menempuh jarak 3 kilometer ke rumah orang tua Rani yang terletak di kampung seberang. Rani mengetuk pintu rumahnya dengan ragu. Ayahnya, Pak Harun, seorang pria yang dikenal alim dan keras, yang membuka pintu. Dia tidak terkejut. Dia menatap Rani, Bima, dan anak di gendongan Rani dengan mata berkilat marah. Jangan panggil aku ayah. Suara Pak Harun pelan namun menggelegar. Berita sudah sampai lebih dulu daripada wajahmu yang penuh dosa itu. Rani bersimpuh, memeluk kaki ayahnya. Ayah, maafkan Rani. Tolong kami, ayah. Kami nggak punya tempat lagi. Pak Harun menatap Bima. Kamu laki-laki yang merusak anak saya. Pak, saya dan Rani saling mencintai. Cinta apa? Cinta di atas penderitaan istri sahmu. Kamu laki-laki tidak bertanggung jawab. Pak Harun menarik kakinya dari pelukan Rani. Ayah sudah mendidikmu agama, Rani. Tapi ini balasanmu. Kamu mencoreng arang di muka keluarga. Kamu membuat ayah malu untuk pergi ke masjid. Ayah, tolong, kasihan Faiz. Dia bukan cucuku, kata Pak Harun, lebih dingin dari Ibu Bima. Pergi kalian berdua. Jangan pernah kembali. Mulai hari ini, aku tidak punya anak perempuan bernama Rani. Pintu itu kembali tertutup. Malam itu, Bima, Rani, dan Faris kembali berakhir di jalanan. Mereka duduk di trotoar kotor di depan sebuah pos ronda yang kosong. Harta mereka hanya 2 tas pakaian dan seorang anak yang menangis kelaparan. Mereka telah dipecat dari pekerjaan. Mereka telah diusir dari kontrakan. Dan kini, mereka telah dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Bima menatap Rani, yang sedang mencoba menenangkan Faris dengan putus asa. Tidak ada lagi cinta di mata itu. Yang ada hanya kebencian murni. Ini semua, desis Bima, adalah salahmu. Dia berdiri, merampas dompet dari tas Rani, dompet yang dia tahu berisi sisa uang pegangan Rani, dan berjalan pergi meninggalkan mereka di kegelapan. Mas Bima, mau kemana? Mas, jangan tinggalkan kami. Teriakan Rani yang putus asa menggema di jalanan yang sepi. Tapi Bima tidak menoleh. Dia terus berjalan, menghilang di tikungan. 2 bulan berlalu seperti dalam kabut. Bagiku, hari-hari diisi dengan rutinitas baru, mengurus berkas di kantor Pak Herman, bolak-balik ke pengadilan agama,
Dan yang paling penting, belajar untuk sendirian lagi. Proses perceraianku berjalan lancar, lebih lancar dari yang kuduga. Bima tidak pernah hadir. Dia tidak mau datang, Nak, kata Pak Herman suatu hari setelah sidang mediasi yang gagal karena Bima mangkir. Surat panggilannya kembali. Dia sudah tidak tinggal di alamat orang tuanya, dan tidak ada yang tahu dia di mana. Ini bagus untuk kita. Artinya, prosesnya akan lebih cepat. Dia melepaskanmu begitu saja. Aku hanya mengangguk. Dia melepaskanku adalah kalimat yang ironis. Dia sudah melepaskanku sejak lama, bahkan mungkin sejak awal. Aku saja yang terlalu erat memegang janjinya. Hari putusan itu akhirnya tiba. Aku duduk sendirian di ruang sidang yang dingin. Ibu Ratna, Ibu Bima, sebenarnya ingin menemaniku. Beliau meneleponku minggu lalu, menangis, meminta maaf atas nama putranya. Anissa, maafkan Bima, Nak. Ibu sudah gagal mendidiknya. Kamu sudah ibu anggap anak ibu sendiri. Tolong jangan benci ibu. Hatiku terenyuh. Nisa nggak pernah benci ibu. Ibu nggak salah apa-apa. Nisa sudah maafkan, Bu. Apa ibu perlu datang ke sidang? Bersaksi untukmu. Aku menggeleng, walau dia tak bisa melihatnya. Tidak usah, Bu. Biar Nisa selesaikan ini sendiri. Nisa hanya minta doa ibu. Dan kini, aku di sini, mendengarkan hakim mengetukkan palu. Memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Saudari Anissa binti, nama ayah Anissa, terhadap tergugat, Saudara Bima bin, nama ayah Bima. Mulai hari ini, pernikahan kalian telah putus secara fair stake. Palu diketuk. Selesai. 3 tahun pernikahanku, cintaku, pengorbananku, kesetiaanku berakhir dalam satu ketukan palu di ruangan ber-AC yang dingin. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan agama. Sinar matahari siang itu terasa menyilaukan. Aku berdiri sejenak di pelataran. Aku menunggu. Menunggu rasa sedih yang meluap. Menunggu tangis yang meledak. Tapi yang datang adalah kelegaan. Rasa lega yang begitu besar, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Aku bebas. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Aku menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Udara itu terasa bersih. Tapi kebebasan ada harganya. Aku kini sebatang kara. Tabunganku terkuras untuk biaya pengacara dan hidup selama 2 bulan ini. Aku harus bekerja. Aku tidak mungkin kembali bekerja di kantoran. Ijazah SM aku tidak akan laku di zaman sekarang. Aku menatap rumah peninggalan orang tuaku. Inilah satu-satunya hartaku. Aku ingat resep rendang warisan ibuku. Resep yang selalu dipuji Mas Bima. Ah, Bima lagi. Aku mengenyahkan bayangan itu. Aku harus mengubah kenangan itu menjadi sesuatu yang produktif. Dengan sisa uang yang ada, aku membeli daging dan bumbu di pasar. Aku memasak rendang. Porsi besar. Aku mengemasnya dalam wadah-wadah kecil. Lalu, dengan sedikit malu, aku menawarkannya dari pintu ke pintu tetangga dan lewat grup WhatsApp kompleks. Rendang Anissa. Warisan ibu. Dijamin enak. Pesanan pertama datang dari Bu RT. Lalu dari tetangga lain. Lalu dari teman-temannya tetangga. Dalam sebulan, aku tidak hanya menjual rendang. Aku mulai menerima pesanan nasi kotak. Sayur nangka, sambal terasi, ayam goreng. Menu-menu yang dulu kusiapkan untuk menyambut pengkhianat itu pulang. Tanganku sibuk. Dapurku mengepul setiap hari. Aku lelah, tapi ini lelah yang berbeda. Ini lelah yang memuaskan. Uang mulai terkumpul, sedikit demi sedikit. Aku bisa membeli kebutuhanku sendiri. Aku tidak lagi Anissa yang naif, yang menunggu transfer bulanan. Aku adalah Anissa, si juru masak. Aku adalah Anissa, perempuan mandiri. Luka itu masih ada, tentu saja. Berdenyut nyeri di malam hari saat aku sendirian. Tapi kini, luka itu tertutup oleh kesibukanku membangun hidup baru. Di sudut kota yang lain, di sebuah kamar kontrakan sempit dan pengap di perkampungan kumuh, Rani menatap Faris yang tidur gelisah. Anaknya demam. Susu formulanya sudah habis. Uang di dompetnya tinggal beberapa lembar ribuan. Malam itu,
Saat Bima meninggalkannya di pos ronda, Rani menangis sejadi-jadinya. Tapi tangisannya berhenti saat Faris ikut menangis kelaparan. Dia tidak bisa kembali ke orang tuanya. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia menjual satu-satunya perhiasan yang ia miliki, anting kecil pemberian ibunya dulu, untuk menyewa kamar petak ini. Kamar mandi di luar, berbau pesing, dan dindingnya lembab. Setiap hari adalah perjuangan. Dia mencoba mencari kerja, tapi siapa yang mau menerima perempuan dengan anak kecil tanpa ijazah tinggi? Dia akhirnya bekerja serabutan, mencuci baju tetangga, membersihkan selokan, apa saja asal bisa membeli susu dan bubur untuk Faris. Wajahnya yang dulu cantik dan terawat, kini kusam dan cekung. Tangan yang dulu lentik, kini kasar dan kapalan. Inikah cinta yang ia kejar? Laki-laki yang ia rebut dari sahabatnya sendiri, kini meninggalkannya tanpa belas kasihan setelah merampas uang terakhirnya. Setiap malam, Rani dihantui mimpi buruk. Bayangan Anissa yang berdiri di depan pintu kontrakan. Tatapan matanya yang penuh kemarahan. Wajahnya yang kulumuri kue. Rasa bersalah itu menggerogotinya, tapi rasa lapar jauh lebih mendesak. Suatu sore, saat sedang menggendong Faris yang rewel, dia berpapasan dengan Ibu Ratna, Ibu Bima, di pasar. Rani refleks ingin bersembunyi, tapi terlambat. Mata Ibu Ratna menatapnya tajam. Rani? Ibu? Mata Ibu Ratna melembut saat melihat Faris yang kurus di gendongan Rani. Ada secercah rasa iba di sana. Di mana Bima? Rani menggeleng, air matanya jatuh. Nggak tahu, Bu. Dia ninggalin kami. Ibu Ratna menghela napas panjang, tatapannya beralih dari kasihan menjadi dingin kembali. Itu balasanmu. Itu karma untuk kalian berdua. Ibu Ratna merogoh dompetnya, mengeluarkan selembar uang 50.000. Ini bukan untukmu. Ini untuk anak itu. Dia tidak berdosa. Rani menatap uang itu dengan tangan gemetar, lalu menerimanya. Terima kasih, Bu. Jangan temui ibu lagi, kata Ibu Ratna, sebelum berbalik pergi. Rani memegang uang itu erat-erat. Uang dari ibu mertua tak resminya, yang ia terima seperti seorang pengemis. Dia menangis tanpa suara di tengah keramaian pasar. Bima ada di kota pelabuhan yang panas. Uang yang ia curi dari Rani sudah menipis. Dia menghabiskannya untuk menyewa kamar losmen murah, minum-minum, dan berjudi kecil-kecilan. Dia mencoba melamar kerja sebagai kuli panggul di pelabuhan. Tapi tubuhnya yang biasa kerja kantoran tidak kuat. Dia hanya bertahan 2 hari. Dia marah. Marah pada Anissa yang menghancurkan karirnya. Marah pada Rani yang dianggapnya pembawa sial. Marah pada orang tuanya yang membuangnya. Dia tidak pernah marah pada dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu manis, kini kusam tak terurus. Jenggot dan kumisnya tumbuh liar. Dia lebih sering mabuk daripada sadar. Dia kini adalah gelandangan. Tidur di musala-musala, makan dari belas kasihan orang. Pria yang dulu dipuja 2 wanita, kini tak lebih dari bayangan menyedihkan di jalanan. Di rumahku, aku baru saja selesai menghitung hasil penjualan hari ini. Aku tersenyum kecil. Cukup untuk modal belanja besok dan sedikit ditabung. Aku membuat secangkir teh hangat dan duduk di teras. Teras yang sama, tempatku dulu berbincang dengan Rani. Teras yang sama, tempatku dulu menunggu Bima pulang. Rasanya sudah lama sekali. Surat putusan cerai itu kuletakkan di meja. Aku menatapnya. Aku teringat mereka berdua. Bima, yang kejam di balik wajah manisnya. Rani, yang berpura-pura baik padahal menusukku. Aku tidak tahu di mana mereka, dan aku tidak peduli. Mereka telah menjatuhkanku ke jurang kesengsaraan yang paling dalam. Tapi mereka lupa, di dasar jurang itu, aku menemukan kekuatan untuk memanjat naik sendirian. Aku mengikhlaskan semua yang terjadi. Kepahitan itu, rasa sakit itu, kubiarkan menguap bersama uap teh hangatku. Tapi aku tidak akan pernah lupa. Pengkhianatan sedalam itu tidak untuk dilupakan. Itu untuk dijadikan pelajaran. Pelajaran bahwa satu-satunya orang yang bisa kupercaya untuk membahagiakanku adalah diriku sendiri. 1,5 tahun telah berlalu sejak hari di mana Palu Hakim membebaskanku. Waktu adalah penyembuh yang ajaib, namun juga pengingat yang kejam. Bagiku, waktu adalah sekutu.
Rumahku tak lagi sunyi. Setiap pagi sebelum subuh, dapurku sudah riuh oleh suara wajan dan aroma bumbu. Rendang Anissa, bukan lagi sekadar jualan dari pintu ke pintu. Aku kini punya warung kecil di garasi rumah yang kusulap. 2 orang ibu-ibu tetangga membantuku memasak dan melayani. Pesanan nasi kotak untuk acara-acara kantor, pengajian, dan arisan mengalir deras. Resep warisan ibuku telah menjadi penyelamatku. Aku tidak kaya raya, tapi aku lebih dari cukup. Aku bisa menabung, bisa merenovasi sedikit rumahku, dan yang terpenting, aku bisa tidur nyenyak. Aku adalah Anissa yang baru. Rambutku kupotong lebih praktis. Pakaianku bukan lagi gamis terbaik untuk menunggu suami, tapi daster yang nyaman untuk bekerja, dan blus rapi saat melayani pelanggan. Tawa sudah kembali ke wajahku. Tawa yang tulus, yang datang dari hatiku sendiri, bukan dari kebahagiaan yang dipinjamkan orang lain. Luka itu masih ada. Bekasnya akan abadi. Seperti bekas luka bakar, kulitnya tidak akan pernah kembali mulus. Ada malam-malam tertentu, saat hujan turun deras, aku teringat pada pelukan Bima. Saat melihat sepasang sahabat tertawa, aku teringat pada Rani. Tapi rasa sakitnya tidak lagi melumpuhkan. Itu hanya sebuah kedutan, pengingat untuk tidak pernah lagi menyerahkan seluruh duniaku pada siapapun selain pada diriku sendiri dan pada Tuhan. Ibu Ratna, mantan ibu mertuaku, sesekali datang berkunjung. Bukan untuk meminta maaf lagi, tapi untuk membeli rendangku. Rendangmu paling enak, enduk, katanya sambil tersenyum sedih. Kami tidak pernah membicarakan Bima. Tapi aku tahu, dari tatapan matanya, dia menanggung malu yang tak terhingga. Bagi mereka berdua, waktu adalah algojo. Di kota pelabuhan yang ganas, Bima terbangun di lorong sempit di belakang pasar ikan. Bau amis dan comberan adalah parfum barunya. Wajah, manis, itu kini tertutup janggut kusut yang kotor. Matanya kuning, bengkaknya permanen. Tangannya gemetar, bukan karena rindu, tapi karena sakau minuman keras oplosan. Uang yang ia rampas dari Rani habis dalam seminggu. Egonya sebagai pria terhormat hancur saat ia diusir dari pekerjaan kuli panggul karena mencuri rokok. Dia kini hidup dari mengais-ngais sisa makanan di tong sampah restoran atau dari belas kasihan para pedagang pasar. Setiap malam, dia menyalahkan dunia. Menyalahkan Anissa yang dianggapnya pembawa sial. Menyalahkan Rani yang manja. Menyalahkan orang tuanya yang kolot. Dia tidak pernah, sedetik pun, menyalahkan pria yang menatap balik dengan tatapan kosong dari pantulan genangan air kotor di depannya. Bagi Rani, waktu adalah siksaan yang lambat. Kamar petak sempit itu adalah penjaranya. Dia sudah tidak lagi bekerja sebagai buruh cuci. Tetangganya mulai curiga, menatapnya sinis sebagai perempuan tanpa suami dengan seorang anak. Faris, putranya, kini berusia hampir 3 tahun. Tapi dia kurus, tidak seperti anak gempal yang kulihat di pangkuan Bima. Dia sering sakit-sakitan, batuknya tak kunjung sembuh. Rani menatap anaknya yang tertidur gelisah di atas kasur tipis. Susu kalengnya kosong. Berasnya habis. Uang di tangannya hanya tersisa 2.000 perak. Dia sudah mencoba segalanya. Tapi dimanapun dia melangkah, bayangan dosanya mengikutinya. Perempuan tidak benar, bisik orang-orang. Malam itu, Faris demam sangat tinggi. Dia mulai mengigau. Keputusasaan melanda Rani. Dia tidak bisa membiarkan anaknya mati. Dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia tidak peduli lagi dengan rasa malunya. Hanya ada satu orang di kota ini yang dia tahu punya hati. Hati yang dulu ia hancurkan berkeping-keping. Dengan menggendong Faris yang lemas di punggungnya, Rani berjalan kaki menembus malam. Dia tidak punya uang untuk naik ojek. Dia berjalan berjam-jam, melintasi kota, menuju satu alamat yang sangat ia hafal. Rumahku. Aku sedang menghitung stok opname di warungku yang sudah tutup ketika mendengar seseorang mengetuk pintu gerbang. Pelan, ragu-ragu. Sebentar, teriakku, mengira itu pelanggan yang kemalaman. Aku membuka pintu gerbang. Dan di sana, di bawah cahaya lampu teras, berdiri sesosok bayangan. Sosok itu begitu kurus, dekil, dan hancur, hingga aku butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Itu Rani. Dia menatapku dengan mata yang cekung dan penuh ketakutan.
Dia menggendong anak kecil di punggungnya, terbungkus kain jarik kotor. Anak itu merintih pelan. Darahku seakan berhenti mengalir. Nis, suaranya keluar seperti bisikan kering. Anak, aku mundur selangkah. Refleks, seluruh kebencian, rasa jijik, dan kemarahan yang kukira sudah padam, tiba-tiba menyala kembali. Mau apa kamu kesini? Tanyaku dingin. Rani langsung bersimpuh di kakiku. Tepat di teras yang sama, tempat kami dulu berbagi tawa. Nis, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tahu dosaku nggak terampuni. Isaknya, suaranya parau. Tapi tolong, Nis, bukan untuk aku. Dia menunjuk ke punggungnya. Anakku, Nis, first, dia demam tinggi. Aku nggak punya uang. Aku belum makan 2 hari. Susunya habis. Dia menangis, bukan lagi tangisan pura-pura yang kulihat di depan kontrakan Bima. Ini adalah tangisan putus asa seorang ibu. Bima ninggalin kami, Nis. Dia ninggalin kami sejak malam itu. Orang tuaku membuangku. Aku menatapnya. Si sahabat cantik yang dulu selalu modis, kini tak lebih dari perempuan malang yang menyedihkan. Pakaiannya lusuh, kakinya kotor tanpa alas. Lalu aku menatap anak di gendongannya. Anak itu tak berdosa. Dia adalah korban, sama sepertiku. Korban dari ayah pengecut dan ibu yang dibutakan cinta. Hatiku berperang. Sebagian diriku ingin membanting pintu di depan wajahnya. Ingin meneriakinya, rasakan. Ini karmamu. Nikmati penderitaanmu. Tapi bagian lain diriku, bagian Anissa yang dulu, menatap anak yang sakit itu. Tunggu di sini. Kataku datar. Aku masuk ke dalam rumah. Tanganku gemetar. Aku mengambil kotak P3K, mengambil obat penurun panas sirup untuk anak-anak. Aku masuk ke dapur, mengambil beberapa kotak nasi rendang yang siap kirim besok, memasukkannya ke tas kresek. Lalu aku membuka laci kasirku. Aku mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan. Aku kembali ke teras. Rani masih bersimpuh di posisi yang sama, menangis tanpa suara. Aku berjongkok di depannya. Bukan untuk memeluknya. Aku menjaga jarak. Aku sodorkan obat dan tas kresek itu. Ini untuk anakmu. Dia menatap nasi kotak itu dengan tatapan lapar yang menyayat hati. Lalu aku menyodorkan uang itu. Mata Rani membelalak. Dia menggeleng cepat. Enggak, Nis, aku enggak pantas. Ini bukan untukmu, kataku, suaraku tegas dan dingin. Ini untuk Faris. Bawa dia ke dokter. Beli dia susu. Beli dia makanan. Rani menatapku, air matanya kembali mengalir. Nis, kamu baik sekali. Ya Allah, Nis, maafkan aku. Dia mencoba meraih tanganku untuk menciumnya. Aku menarik tanganku dengan cepat. Rani, kataku, menatap lurus ke matanya. Dengar aku baik-baik. Dia terdiam, menatapku. Aku melakukan ini untuk anakmu. Bukan untukmu. Aku sudah mengikhlaskan apa yang terjadi di antara kita. Aku sudah memaafkan perbuatan kalian. Wajah Rani sedikit cerah. Tapi, lanjutku, aku tidak akan pernah lupa. Pengkhianatanmu. Pengkhianatan Bima. Itu akan selalu jadi bekas luka di hidupku. Aku berdiri. Ambil ini. Dan pergi. Nis, aku pergi. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku. Anggap ini adalah urusan terakhir kita. Anggap ini adalah hutang yang lunas. Rani menatapku lama. Dia melihat Anissa yang dulu ia kenal telah tiada. Yang berdiri di depannya adalah perempuan asing yang kuat, yang tak bisa lagi ia bodohi. Perlahan, dia mengambil uang dan bungkusan itu. Dia berdiri dengan kaki gemetar. Terima kasih, Nis. Terima kasih. Lirihnya. Dia berbalik, berjalan tertatih-tatih menjauh dari gerbang rumahku, kembali ke kegelapan malam. Aku menutup pintu gerbang. Menguncinya rapat-rapat. Aku bersandar di balik pintu. Aku tidak menangis. Aku teringat kata-kata terakhirku. Aku ikhlas, tapi aku tak akan lupa. Dan malam itu, aku benar-benar merasakannya.
Aku telah mengikhlaskan mereka pergi ke neraka mereka sendiri. Dan aku tak akan pernah lupa bahwa aku telah selamat dari neraka itu. 5 tahun. Waktu yang cukup untuk membangun kembali sebuah kota yang luluh lantak akibat gempa. Waktu yang juga cukup untuk membangun kembali satu hati yang hancur berkeping-keping. Namaku Anissa. Dan hidupku adalah bukti bahwa dari puing-puing, sesuatu yang baru dan jauh lebih kokoh bisa berdiri. Warung rendang Anissa bukan lagi sekadar warung di garasi. Kini, warung itu menempati sebuah ruko 2 lantai di jalan utama kota kami. Gambar warung makan Padang yang ramai dan modern, dapurnya luas, bersih, dan mempekerjakan 15 karyawan, kebanyakan adalah janda atau perempuan-perempuan yang sedang berjuang seperti diriku dulu. Resep ibuku telah menjadi berkah. Tapi kesuksesan ini bukan hanya karena resep. Ini adalah hasil dari air mata, keringat, dan tekad baja untuk tidak pernah lagi bergantung pada siapapun. Aku bukan lagi Anissa yang menanti di teras. Aku adalah Anissa yang menandatangani slip gaji, yang bernegosiasi dengan pemasok daging, yang mengendarai mobilku sendiri untuk mengantar pesanan catering besar ke kantor-kantor pemerintahan. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Bukan pada sosok laki-laki baru, meski banyak yang mencoba mendekat, tapi pada kemandirianku. Pada senyum puas pelanggan. Pada kemampuanku untuk menyekolahkan anak-anak karyawanku. Pada Ibu Ratna, mantan ibu mertuaku, yang kini tinggal bersamaku, membantuku di bagian kasir. Beliau bilang, merawatku adalah caranya menebus dosa putranya. Aku menerimanya, karena kami berdua adalah korban dari orang yang sama. Tentang Rani, aku mendengar kabarnya sesekali. Setelah malam itu, dia membawa Faris ke dokter. Dia menggunakan sisa uang dariku untuk pindah ke kota lain, sejauh mungkin dari rasa malunya. Kudengar dia bekerja sebagai buruh pabrik garmen, hidup pas-pasan di kontrakan petak yang tak lebih baik dari sebelumnya. Dia hidup. Faris hidup. Tapi mereka hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan yang tidak akan pernah bisa mereka hapus. Itu adalah hukuman seumur hidup yang harus ia jalani. Dan Bima? Aku sudah lama tidak mendengar namanya. Namanya terkubur dalam-dalam, bersama kemeja sutra dan kue Black Forest yang hancur. Sampai suatu sore, warungku sedang ramai-ramainya. Aku sedang sibuk di kasir bersama Ibu Ratna ketika seorang karyawan berlari dari depan. Bu Anissa, ada yang cari ibu di depan. Dia maksa masuk. Siapa? Tanyaku, sedikit terganggu. Enggak tahu, Bu Gembel. Baunya menyengat sekali. Tapi dia sebut-sebut nama ibu terus. Perasaanku mendadak tidak enak. Aku menyerahkan urusan kasir pada Ibu Ratna dan berjalan ke depan. Di sana, di pintu masuk warungku yang bersih dan wangi, berdiri sesosok pria. Jika Rani dulu nyaris tak kukenali, pria ini sama sekali tak kukenali. Dia kurus kering, seperti tengkorak berbalut kulit kotor. Rambutnya gimbal dan acak-acakan. Pakaiannya compang-camping. Gambar seorang pria gelandangan yang tampak menyedihkan, aroma alkohol oplosan dan bau comberan yang tak pernah mandi tercium bahkan dari jarak 3 meter. Dia menatapku dengan mata merah yang cekung. Anissa? Desisnya. Seluruh udara di ruangan seakan tersedot habis. Itu suaranya. Suara yang dulu kurindukan setiap malam. Suara yang menghancurkanku. Itu Bima. Pelangganku mulai terganggu. Beberapa menatap jijik. Mau apa kamu? Tanyaku. Suaraku sedingin es. Tidak ada getaran. Tidak ada rasa takut. Dia terkekeh. Tawa yang kering dan mengerikan. Hebat, ya, hebat. Istriku sekarang jadi orang kaya. Mantan istri, koreksiku. Pergi dari sini. Kamu mengganggu pelangganku. Oh, mengusirku? Dia mencoba melangkah masuk, tapi 2 karyawan laki-lakiku langsung menghalanginya. Kamu mengusir suamimu? Anissa, kamu lupa? Ini semua, dia menunjuk warungku yang ramai, nggak akan ada kalau bukan karena aku. Aku menatapnya. Dulu, wajah manis itu menipuku. Sekarang, wajah hancur itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Pria kejam yang menyalahkan seluruh dunia atas kesalahannya. Kamu sukses karena aku, teriaknya. Kamu jadi kaya karena aku tinggalin. Kamu seharusnya berterima kasih. Kamu berhutang padaku.
Dia mulai meracau. Uang. Beri aku uang. Aku berhak atas semua ini. Ini harta Gonogini. Beberapa pelanggan pria berdiri, siap membantu. Ibu Ratna keluar dari belakang, wajahnya pucat pasi melihat putranya. Bima? Ya Allah, nak. Bima menepiskan tangan karyawan yang memegangnya. Dia menatapku liar. Beri aku uang, Anissa, atau aku akan hancurkan tempat ini. Dia menerjang ke arah meja saji, mencoba membalik panci-panci rendangku. Tapi dia tidak sampai. Karyawan-karyawanku, tetangga-tetangga yang sudah menganggapku keluarga, dan beberapa pelanggan setia, mereka bergerak serempak. Mereka menangkapnya. Mereka memeganginya erat. Jangan ganggu Bu Anissa. Gembel nggak tahu diri. Panggil satpam. Bima meronta, tapi tubuhnya yang ringkih karena alkohol tidak punya tenaga. Dia tidak lebih dari sekantong tulang yang menyedihkan. Dia menatapku. Tatapan penuh kebencian. Dan aku menatapnya kembali. Kosong. Dulu, aku akan menangis. Dulu, aku akan marah. Dulu, aku akan hancur. Sekarang, aku hanya melihat orang asing yang menyedihkan. Seorang pengecut yang gagal dalam hidup dan kini mencoba menyeret orang lain ke dalam kegagalannya. Lepaskan dia, kataku tenang. Semua orang menatapku. Bawa dia keluar, lanjutku. Karyawanku menyeretnya keluar warung. Bima masih berteriak-teriak, mengumpat, dan mengutuk namaku. Aku berjalan ke laci kasir. Aku mengambil selembar uang 50.000. Aku berjalan keluar, di mana dia sudah terduduk di trotoar. Aku berjongkok di depannya, sama seperti aku berjongkok di depan Rani malam itu. Aku menyodorkan uang itu. Ini. Dia menatap uang itu, lalu menatapku dengan nanar. Ini bukan hakmu, kataku pelan, tapi tajam. Ini sedekah. Ambil. Beli makan. Lalu pergi dari kota ini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Tangannya yang gemetar kotor meraih uang itu dan meremasnya. Kamu akan menyesal, Anissa? Desisnya. Aku sudah menyesal, jawabku. Aku menyesal pernah mengenalmu. Aku berdiri. Aku berbalik. Aku tidak menoleh lagi. Aku masuk kembali ke warungku. Aroma rendang yang kaya dan wangi menyambutku. Aku mengambil celemekku, mengikatnya di pinggang. Maaf atas keributannya, kataku pada para pelanggan. Silakan dilanjut makannya. Aku berjalan ke dapurku. Tanganku kembali sibuk mengaduk bumbu. Yah, aku pernah menyusul suamiku. Aku menyusulnya, berpikir akan memberinya kejutan, tapi aku yang dikejutkan oleh pengkhianatan yang begitu dalam. Mereka berdua telah menjatuhkanku ke jurang kesengsaraan yang paling gelap. Tapi aku telah mengilaskannya. Dan aku tidak akan pernah lupa. Aku tidak akan pernah lupa bahwa di dasar jurang itu, aku tidak mati. Aku menemukan diriku sendiri. Dan aku memanjat naik, sendirian, menjadi perempuan yang hari ini bisa berdiri tegak dan berkata, bab itu sudah kututup. 15 tahun telah berlalu sejak sore itu, saat aku memberikan uang sedekah terakhirku kepada pria hancur yang pernah menjadi suamiku. Waktu telah mengubah segalanya. Namaku Anissa. Di usiaku yang kini menginjak akhir 40-an, aku telah menemukan kedamaian yang kukira mustahil untuk diraih. Restoran Padang Anissa bukan lagi hanya satu ruko. Kini, aku memiliki 3 cabang di kota ini dan 1 di ibu kota provinsi. Aku bukan lagi sekadar juru masak. Aku adalah seorang pengusaha, seorang mentor bagi puluhan karyawanku, seorang ibu angkat bagi anak-anak panti asuhan yang rutin kusantuni. Rumah peninggalan orang tuaku telah kurenovasi total. Teras tempatku dulu menangis dan menunggu, kini menjadi taman atrium yang asri di tengah rumah, tempatku minum teh di pagi hari. Ibu Ratna, mantan ibu mertuaku, telah berpulang dengan tenang 5 tahun lalu. Aku merawatnya hingga akhir hayatnya, seperti ibuku sendiri. Dia pergi dengan senyum, menggenggam tanganku, berbisik, "Ibu bangga padamu, Enduk." Aku tidak pernah menikah lagi. Bukan karena trauma, tapi karena aku telah jatuh cinta pada kehidupanku sendiri. Aku utuh. Luka lama itu sudah sembuh total. Bekasnya pun nyaris pudar,
tertutup oleh ribuan tawa dan pencapaian baru. Nama Bima dan Rani telah menjadi catatan kaki yang begitu kecil dalam buku kehidupanku yang tebal. Aku sudah lama tidak memikirkan mereka. Hingga suatu Selasa sore, restoran pusatku sedang tidak terlalu ramai. Aku sedang memeriksa laporan inventaris di mejaku yang terletak di sudut ruangan dengan partisi kaca, memungkinkanku melihat ke seluruh area restoran. Seorang pramusajiku mendekat. Permisi, Bu Anissa. Ya, Rina? Ada yang ingin bertemu dengan ibu. Pelanggan komplain? Tanyaku, sedikit mengernyit. Bukan, Bu. Dia masih muda. Sekitar 18 atau 19 tahun. Dia bilang namanya Faris. Faris, satu nama itu. Nama yang 15 tahun tidak pernah kudengar. Jantungku yang biasanya tenang, tiba-tiba berdebar sedikit lebih cepat. Di mana dia? Di meja nomor 12, Bu. Di sudut. Aku berdiri. Aku merapikan blus batik kerjaku. Aku berjalan keluar dari ruanganku. Di meja sudut, duduk seorang pemuda kurus. Dia tampak gugup, kedua tangannya meremas-remas ujung kaosnya yang sederhana namun bersih. Rambutnya disisir rapi. Saat dia mendongak dan melihatku mendekat, aku harus berhenti sejenak untuk mengatur napas. Dia memiliki mata Bima. Mata teduh yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi sorot matanya penuh kepanikan dan rasa bersalah, persis seperti mata Rani saat bersimpuh di terasku malam itu. Dia adalah perpaduan sempurna dari dua orang yang telah menghancurkanku. Ibu Anissa? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Aku mengangguk, mengambil tempat duduk di seberangnya. Saya Anissa. Ada yang bisa saya bantu? Dia menelan ludah. Saya Faris, Bu. Saya tahu, jawabku lembut. Ibu ingat saya? Aku ingat, kataku, anak kecil di kontrakan itu. Wajahnya memerah karena malu. Dia menunduk. Ibu saya, Ibu Rani, meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Aku terdiam. Tidak ada rasa kaget. Tidak ada rasa apa-apa. Hanya sebuah kabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapku pelan. Sakit apa? Paru-paru, Bu. Sejak lama. Mungkin karena kerja terlalu keras di pabrik garmen, dan mungkin juga karena terlalu banyak pikiran, katanya lirih. Dia merogoh tas ranselnya yang sudah usang. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lecek dan menguning di tepinya. Sebelum meninggal, Ibu menitipkan ini untuk saya. Beliau berpesan, jika saya sudah cukup dewasa, saya harus mencari ibu dan memberikan ini. Beliau bilang, saya tidak akan tenang memulai hidup sebelum ibu memaafkan kami. Dia menyodorkan amplop itu. Tanganku terulur, menerimanya. Aku membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas bergaris yang sudah kusam. Tulisan tangan Rani, yang dulu sering kulihat di buku catatannya. Nis, sahabatku, jika kamu membaca surat ini, itu artinya aku sudah tidak ada. Dan Faris, anakku, telah menemuimu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak ada kata, maaf, yang cukup untuk membayar semua dosaku padamu. Aku buta, Nis. Aku dibutakan oleh cinta palsu pada laki-laki yang ternyata hanya mencintai dirinya sendiri. Aku merebut suamimu. Aku mengkhianati persahabatan kita. Malam itu, saat kamu memberiku uang, obat, dan nasi untuk Faris, kamu menyelamatkan kami. Kamu menyelamatkan anakku. Aku menggunakan uang itu. Untuk pergi. Aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan membesarkan Faris menjadi laki-laki yang jauh lebih baik dari ayahnya. Aku tidak pernah bertemu Mas Bima lagi. Dan aku tidak peduli. Setiap hari selama 15 tahun ini, aku hidup dengan rasa bersalah. Aku bekerja keras, bukan hanya untuk Faris, tapi untuk menebus dosaku. Nis, aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku tidak berani memintamu memaafkanku. Tapi tolong, jangan benci anakku. Faris tidak tahu apa-apa. Dia anak yang baik. Tolong maafkan ibunya. Air mataku tidak jatuh. Aku melipat surat itu kembali dengan tenang.
Aku menatap pemuda di depanku. Dia sedang menatapku dengan cemas, menunggu hukumanku. Ibu saya? Lanjut Faris, suaranya tercekat. Beliau menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ibu bekerja keras menabung untuk kemeja itu. Tentang bagaimana ibu diusir oleh orang tua saya, dan bagaimana ayah saya meninggalkan kami. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya tidak ke sini untuk meminta uang, Bu. Saya baru lulus SMK. Saya ke sini untuk meminta maaf. Atas nama ibu saya. Dan atas nama ayah saya, yang tidak pernah saya kenal. Dia lalu melakukan sesuatu yang mengejutkanku. Dia berdiri dari kursinya, bergeser, dan bersimpuh di lantai di samping mejaku. Persis seperti yang dilakukan ibunya. Bu Anissa, saya mohon, maafkan ibu saya. Biar beliau tenang di sana. Seluruh restoran terdiam. Beberapa pelanggan menoleh. Berdiri, kataku, suaraku tegas, tapi tidak marah. Berdirilah, nak. Dia ragu sejenak, lalu berdiri dan kembali duduk. Aku menatapnya lama. Mata Bima. Wajah Rani. Tapi hatinya milik dia sendiri. Hati yang tulus dan berani. Faris, kataku, dengarkan ibu baik-baik. Aku sudah memaafkan ibumu. Sudah lama sekali. Sejak malam dia datang ke rumahku. Aku sudah memaafkan ayahmu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk damai. Air mata mulai menggenang di mata pemuda itu. Kamu, lanjutku, tidak menanggung dosa apapun. Kamu bukan ayahmu. Kamu bukan ibumu. Kamu adalah dirimu sendiri. Tapi saya? Kamu tidak berhutang apapun padaku, potongku. Ibumu sudah menebus kesalahannya dengan membesarkanmu menjadi pemuda yang jujur dan bertanggung jawab seperti ini. Itu sudah lebih dari cukup. Lalu, apa yang bisa saya lakukan, Bu? Saya ingin bekerja di sini. Jadi apa saja. Cuci piring, pelayan. Saya ingin membalas kebaikan ibu. Aku tersenyum kecil. Senyum tulus pertamaku padanya. Kamu tidak bisa bekerja di sini. Wajahnya langsung jatuh. Oh? Bukan karena aku tidak mau, kataku cepat. Tapi karena setiap kali aku melihatmu, aku akan teringat. Dan setiap kali kamu melihatku, kamu juga akan teringat. Kita berdua tidak pantas hidup seperti itu. Aku mengambil buku cek dari tasku. Kamu bilang kamu lulusan SMK. Jurusan apa? Teknik mesin, Bu. Bagus, kataku sambil menulis. Kamu akan melanjutkan hidupmu. Kamu akan kuliah. Atau membuka bengkelmu sendiri. Kamu akan membangun namamu sendiri, nama yang bersih dari bayang-bayang mereka. Aku menyobek selembar cek dan menyodorkannya padanya. Dia menatap angka di cek itu, dan matanya membelalak. Dia menggeleng hebat. Tidak, Bu. Saya tidak bisa. Saya kesini bukan untuk ini. Ini bukan sedekah, kataku tegas, menatap lurus ke matanya. Dan ini bukan uang ganti rugi. Anggap ini beasiswa dari restoran Anissa. Kami punya program itu. Gunakan ini untuk memulai hidupmu. Aku berdiri. Pergilah, Faris. Jangan menoleh ke belakang. Jangan hidup untuk menebus dosa orang tuamu. Hiduplah untuk masa depanmu sendiri. Dia menatapku, lalu pada cek itu, air matanya akhirnya jatuh. Ibu? Ibumu sudah tenang, kataku. Sekarang, giliranmu untuk hidup tenang. Dia berdiri, menggenggam cek itu. Dia tidak bersimpuh. Dia menatapku, lalu membungkukkan badannya dalam-dalam. Terima kasih, Bu Anissa. Terima kasih, seumur hidup saya. Aku mengangguk. Aku melihatnya berjalan keluar dari restoranku. Punggung yang kurus itu, kini berjalan lebih tegak. Aku kembali ke ruanganku. Aku duduk. Aku menatap keluar jendela, ke jalanan yang ramai. Ya, aku pernah menyusul suamiku. Aku pernah dijatuhkan ke jurang yang paling dalam. Tapi hari ini, 15 tahun kemudian, aku tidak hanya memanjat keluar. Aku telah membantu seorang korban tak berdosa dari reruntuhan itu untuk ikut terbang bebas. Bab itu bukan hanya sudah kututup.
Bab itu kini telah menjadi pelajaran berharga yang kubagikan pada dunia. Dan aku, Anissa, akhirnya benar-benar utuh. 20 tahun. 2 dekade telah berlalu sejak hari aku berdiri di depan pintu kontrakan itu dengan kue Black Forest di tangan. Waktu telah memahatku menjadi sosok yang benar-benar baru. Di usiaku yang kini kepala 5, restoran Anissa telah menjadi sebuah nama besar. Gambar restoran Padang yang besar dan sukses bukan lagi hanya cabang, tapi sebuah holding company kecil yang juga mengelola catering industri dan program-program sosial. Namaku Anissa, dan hidupku adalah tentang memberi kembali. Salah satu fokus utamaku adalah sebuah panti Wureda, jompo, sederhana di pinggir kota. Panti Asih, namanya. Tempat itu menampung para lansia terlantar yang ditemukan di jalanan, mereka yang tidak memiliki keluarga atau identitas. Aku adalah donatur tetap di sana. Sore itu, seperti biasa, aku datang berkunjung. Bukan hanya untuk menyerahkan donasi bulanan, tapi untuk duduk dan berbincang dengan para penghuninya. Suster kepala, Ibu Ratih, menyambutku dengan hangat. Bu Anissa, terima kasih. Ibu selalu datang tepat waktu. Sudah kewajiban saya, Bu Ratih, ujarku tersenyum. Bagaimana kabar Bapak Ibu di sini? Semua sehat, alhamdulillah. Oh ya, Bu, kami punya satu pasien baru. Ditemukan petugas dinas sosial 2 minggu lalu di belakang pasar induk. Kondisinya sangat parah. Aku mengernyit. Sakit apa? Sirosis hati stadium akhir, Bu. Akibat alkohol sepertinya. Dan malnutrisi akut. Usianya mungkin baru akhir 50-an, tapi penampilannya seperti 80 tahun. Ibu Ratih menggeleng prihatin. Dia tidak punya identitas. Tidak bicara. Tatapannya kosong. Kami memanggilnya Pak X. Entah mengapa, hatiku tergerak. Boleh saya melihatnya? Tentu, Bu. Mari, di ruang perawatan khusus. Kami berjalan menyusuri lorong yang bersih namun berbau obat. Kami tiba di sebuah kamar di ujung, tempat pasien-pasien dengan kondisi terburuk dirawat. Ibu Ratih menunjuk keranjang di sudut, dekat jendela. Itu dia, Bu. Aku melangkah pelan. Di atas ranjang itu, terbaring sesosok tubuh. Bukan. Itu bukan tubuh. Itu adalah kerangka yang dibalut kulit kering berwarna kuning langsat. Dia begitu kurus hingga tulang-tulang pipinya menonjol tajam. Gambar pasien di ranjang rumah sakit yang tampak kurus kering, rambutnya nyaris habis, menyisakan beberapa helai tipis berwarna putih. Matanya terbuka, menatap langit-langit, tapi tatapan itu kosong, tidak melihat apa-apa. Napasnya terdengar berat, dan selang infus menancap di tangannya yang kurus kering. Kondisinya sangat buruk, bisikku. Ya, Bu. Dokter bilang, tinggal menunggu waktu, jawab Suster Ratih pelan. Aku melangkah lebih dekat. Aku menatap wajah yang hancur itu. Wajah yang tidak kukenali sama sekali. Lalu, mataku terpaku pada sesuatu. Di tangan kanannya yang kurus itu, di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, ada bekas luka lama. Bekas luka kecil berbentuk bulan sabit. Duniaku seakan berhenti. Aku ingat luka itu. Luka yang didapatnya puluhan tahun lalu, saat dia masih muda, saat dia mencoba membantuku memperbaiki pagar bambu di rumah orang tuaku. Aduh, Dek, katanya sambil tertawa, kena bambu. Jadi kayak bulan sabit, ya. Aku menatap wajah hancur itu sekali lagi. Aku memindainya, mencari sisa-sisa dari pria yang dulu ku kenal. Garis rahangnya, bentuk telinganya. Ya Tuhan, ini Bima. Pria yang dulu gagah. Pria yang dulu memiliki senyum manis yang meneduhkan. Pria yang menghancurkan hidupku. Pria yang 15 tahun lalu kuberikan uang 50.000 di depan warungku. Dia berakhir di sini. Sendirian. Tanpa nama. Menunggu mati. Suster Ratih menatapku. Ibu? Ibu tidak apa-apa? Wajah ibu pucat. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menunggu. Menunggu amarah. Menunggu benci. Menunggu rasa puas karena karma telah bekerja begitu sempurna. Tapi tidak ada yang datang. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Kosong.
Pria di depanku ini bukan lagi Bima, suamiku. Dia bukan lagi Bima, si pengkhianat. Dia hanyalah orang asing yang sedang sekarat. Ibu, apa ibu kenal dia? Tanya Suster Ratih, melihatku mematung begitu lama. Ini adalah pertanyaan terakhir. Ujian terakhirku. Aku menatap Bima. Matanya yang kosong tidak berkedip. Dia tidak tahu aku di sini. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Tidak, jawabku pelan. Suaraku stabil. Saya tidak kenal dia. Suster Ratih mengangguk, terlihat lega karena aku tidak terbebani. Aku berbalik, tapi berhenti sejenak. Aku merogoh tasku, mengeluarkan buku ceku. Aku menulis nominal yang besar. Jauh lebih besar dari donasi bulanan standarku. Aku menyobek cek itu dan memberikannya pada Suster Ratih. Ibu Ratih, kataku. Ya, Bu Anissa? Tolong, gunakan ini. Untuk semua keperluannya. Pastikan dia tidak kesakitan. Berikan dia kamar perawatan terbaik yang bisa panti ini sediakan. Rawat dia dengan baik sampai akhir. Suster Ratih menatap cek itu, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini terlalu banyak. Untuk orang yang bahkan tidak ibu kenal. Aku tersenyum tipis. Semua orang berhak meninggal dengan tenang, Suster. Siapapun dia. Aku berbalik. Saya permisi dulu, kataku. Aku berjalan keluar dari kamar itu. Aku berjalan menyusuri lorong panti, keluar ke halaman, menuju mobilku yang terparkir di bawah pohon rindang. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku masuk ke dalam mobil. Aku duduk diam sejenak. Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion. Wajah perempuan berusia 50-an yang tenang, kuat, dan damai. Aku menyalakan mesin. Ya, aku pernah menyusul suamiku. Dan aku telah menghabiskan 20 tahun terakhir untuk melarikan diri dari bayang-bayangnya. Hari ini, aku tidak lari lagi. Aku baru saja membayar biaya perawatannya di akhir hayatnya. Bukan sebagai mantan istri. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai seorang manusia, Anissa, yang telah lama memaafkan dan melanjutkan hidup. Itu adalah donasi terakhirku untuk masa lalu. Aku menginjak pedal gas, dan mobilku melaju mulus, meninggalkan panti asih, meninggalkan bayangan terakhir dari pria bernama Bima, menuju sisa hidupku yang cerah. Bab itu benar-benar telah selesai.